sekali pada pagi hari ini kita juga sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Selamat datang untuk Ibu Deputi kita, Dr. Anda Maya Gustina Adarini APT MSc. Kepada Ibu, selamat datang Ibu. Masya Allah, Ibunya cantik sekali ya ternyata. Dan selamat datang juga untuk Ibu Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sultra, Dr. Anda Zanuria MSI. Pada Ibu, selamat datang. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Firdaus Umar SSI APT selaku Kepala Balai POM di Kendari. Selamat pagi Pak. Dan yang terhormat juga saya mengucapkan sekali lagi atas kehadirannya yang terhormat Bapak Firdaus Umar SSI APT, yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Zanuria MSI, dan yang terhormat juga kepada Dr. Anda Maya Gustina Adarini APT MSc selaku Ibu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Kosmetik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Anda Zanuria MSI. Yang kami hormati Ibu Dr. Ermaya Gustina Adarini Apoteker MSc, Deputi 2 Badan POM Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai POM di Kendari, Firdaus Onwar SSI Apoteker. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, serta seluruh peserta yang sama berbahagia. Acara kampanye cerdas menggunakan kosmetik pada generasi milenial akan kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan Mars Badan POM. Hadirin dimohon berdiri. Tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu di kesempatan hari ini, selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim,
Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau beri berkah, beri rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan peran serta kami sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mendengarkan laporan Kepala Balai POM di Kendari kepada yang terhormat Bapak Firdaus Umar SSI APT. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Deputi Bidang Pengawasan Obat Rasional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI. Yang kami hormati Ibu Asisten Bidang Administrasi Umum, Ibu Dr. Anda Zanuriah MSI. Yang kami hormati ibu-ibu narasumber, yaitu Dr. Nelly Herlina Dahlan, spesialis kulit kelamin MKes, Anisha Septia Andari sebagai Putri Pariwisata 2019. Yang kami hormati para ibu PKK atau yang mewakili, yang kami hormati organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan para pelaku usaha. Dan yang kami hormati para undangan generasi milenial di Provinsi Sulawesi Tenggara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetik pada generasi milenial di Kota Kendari, Bumi Anua yang kita cintai bersama. Selamat datang kepada Ibu Deputi Pengawasan Obat Rasional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Ibu Dr. Anda Maya Gustina Andarini, Apoteker MSC, beserta tim. Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh Badan POM dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap penggunaan kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat adalah diselenggaranya kegiatan kampanye cerdas ini, yang merupakan salah satu strategi Badan POM untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan para remaja. Ibu Deputi yang kami hormati dan seluruh para undangan, kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetik bagi generasi milenial ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian generasi milenial dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik yang memenuhi persyaratan. Kegiatan kampanye kosmetik ini dilaksanakan selama 1 hari dengan jumlah peserta sebanyak 210 orang yang terdiri dari generasi milenial dari siswi dan mahasiswi, ibu-ibu PKK sekota Kendari dan 10 kabupaten kota, kantor Badan POM di Kota Babau, dan pelaku usaha. Sebagai laporan untuk periode Januari sampai dengan September 2019, berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai POM di Kendari, telah dilakukan pengawasan terhadap 138 sarana kosmetik. Dalam aksi penitipan kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya, terdapat 668 item atau 8.683 piece kosmetik yang ditemukan
tanpa memenuhi persyaratan dan diamankan. Kita Balai POM di Kendari juga melakukan proses penyidikan terhadap 10 perkara. 9 diantaranya adalah perkara terhadap tindak pidana kosmetik. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon dengan segala hormat kesediaan Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten Bidang Administrasi Umum untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara mewakili Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Direktur Pengawasan Kosmetik Badan POM RI, yang saya hormati Kepala Balai POM di Kendari. Namanya bukan Sulawesi Tenggara, kalau kita Balai POM itu nama kota, padahal catchment areanya adalah satu provinsi, kecuali ada satu loka ya, Bau-Bau. Yang saya hormati para narasumber, di sini ada Dr. Nelly dan Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang sudah hadir. Ini kebanyakan ibu-ibu ini, bapaknya hanya satu. Oh, ada dua. Ada dari pelaksana ketua Ibu Wakil Bupati Bombana, pelaksana ketua PKK. Waduh. Kemudian ada Ibu PKK Bau-Bau. Aduh, ini kita berbahagia ibu-ibu bisa bergabung di pagi hari ini, dan Bapak, Ibu, adik-adik serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita semua di hari Sabtu ini, di hari libur, kita berkumpul untuk bersama-sama mengikuti acara kampanye cerdas untuk milenial, bagaimana menggunakan kosmetik yang aman. Nanti akan kita jelaskan kenapa milenial ya. Kemudian acara ini memang salah satu strategi dari Badan POM untuk meningkatkan pengetahuan dan awareness generasi milenial dalam memilih dan menggunakan kosmetika yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Jadi berbagai macam strategi kita lakukan ya, karena kosmetik ini cukup masif peredarannya di Indonesia. Badan POM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Jadi satu-satunya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan. Dan Badan POM memiliki visi obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dan untuk memperkuat fungsi pengawasan, Badan POM memperluas cakupan pengawasan dari hanya 33 balai besar dan balai POM di seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi kita ada kantor representatifnya, kecuali di Kalimantan Utara, karena ini adalah provinsi paling bungsu. Kita belum punya balai POM di situ, tetapi sudah ada kantor loka, dan kita tahun lalu menambahkan UPT lagi di 40 kantor POM di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Tenggara ini mendapatkan satu loka ya di Bau-Bau. Bapak Ibu, dari keseluruhan nomor izin edar produk yang dikeluarkan oleh Badan POM, lebih dari 50%-nya itu merupakan produk kosmetik. Jadi Badan POM mengeluarkan izin edar untuk obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, pangan, dan kosmetik. Nah, kosmetik ini nomor yang kita keluarkan jumlahnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM selama 5 tahun terakhir ini. Jadi total produk kosmetik yang mendapat persetujuan izin edar telah mencapai 158.000 produk. Dan hal ini tentu saja tidak terlepas dari tren gaya hidup masyarakat, menyadari pentingnya penampilan yang menarik, kemudian berlaku hidup sehat ya. Karena kosmetik tidak hanya make up atau dekoratif saja. Kosmetik itu termasuk pasta gigi, shampoo, deodoran,
itu sabun itu adalah kosmetik, produk baby pun juga kosmetik. Jadi kosmetik ini digunakan dari bayi lahir. Begitu bayi lahir kan sudah dimandikan, diberi bedak bayi, diberi lotion bayi ya, dan sampai orang tua pun menggunakan kosmetik. Jadi perkembangannya cukup masif dan beragam. Dan teknologi digital telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari generasi milenial yang turut mempengaruhi pola promosi dan konsumsi kosmetik. Promosi dan informasi kosmetik di dunia digital semakin berkembang dalam bentuk iklan, blog, toko online maupun endorsement oleh selebriti atau public figure idola generasi milenial. Ini merupakan tren yang baru dan merupakan tantangan bagi kita semua dengan adanya kemajuan teknologi ini. Penyebaran informasi serta transaksi jual beli kosmetik secara online meningkatkan peluang penyebaran informasi hoax. Jadi informasi-informasi yang tidak betul pun banyak disebarkan melalui sarana digital ini. Dan juga publikasi iklan kosmetik yang menyesatkan, overclaim atau kosmetik yang menggunakan bahan berbahaya ya, maupun penjualan kosmetik ilegal tanpa nomor izin edar semakin marak di toko-toko online maupun medsos. Dan juga kosmetik banyak yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya serta tidak memenuhi persyaratan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa memerangi produk-produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat ini melalui online maupun medsos. Dan hal ini akan membuat masyarakat semakin rentan terpapar kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Pasar kosmetik yang besar di Indonesia ini diikuti oleh tindak pelanggaran peredaran kosmetik. Jadi temuan Badan POM di tahun 2018, temuan produk ilegal ya, oleh Badan POM, seluruh produk ya, dari obat makanan, obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan, itu kita mendapatkan angka 164 miliar. 164 miliar totalnya. Dari angka tersebut, 126 miliar itu adalah kosmetik. Jadi 77% produk ilegal yang diketemukan oleh Badan POM itu adalah kosmetik. Dan ini menandakan bahwa jumlah demand kosmetik ini cukup tinggi. Dan selain itu di awal tahun 2019 ditemukan pabrik kosmetik ilegal ya yang mempunyai omset sekitar 30 miliar di wilayah Jakarta. Dan ini cukup membuat prihatin kita semua karena sebaran dari produk ini tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya tetapi di seluruh Indonesia. Sebagian besar temuan kosmetik ilegal tersebut merupakan hasil penelusuran terhadap penjualan kosmetik secara online. Dan mungkin penjualan ini juga sampai ke Sulawesi Tenggara ya. Hasil penindakan oleh Badan POM menunjukkan adanya bahan baku yang mengandung merkuri yang digunakan dalam membuat kosmetik ilegal. Dan ini karena persepsi masyarakat bahwa putih itu adalah cantik. Nah, padahal tidak seharusnya seperti itu. Nanti kita akan kupas dalam dialog ya. Nah, upaya terobosan yang dilakukan oleh Badan POM dengan adanya masalah-masalah tersebut adalah yang pertama tentu saja kita melakukan deregulasi ya. Regulasi ini kita sesuaikan di mana merkuri sudah tidak ada lagi di dalam bahan baku yang diperbolehkan di kosmetik. Jadi merkuri merupakan bahan yang dilarang. Itu yang kita lakukan. Kemudian kegiatan penindakan telah dilakukan oleh Kedeputian Bidang Penindakan, termasuk penggerebekan 4 industri kosmetik ilegal di Jakarta pada awal tahun 2019. Kemudian kegiatan edukasi masyarakat seperti sekarang ini, terutama untuk generasi milenial. Dan sampai dengan tahun 2019 ini, sampai hari ini sudah dilakukan di 36 kota serta dihadiri lebih dari 9.000 peserta. Dan mudah-mudahan tidak berhenti di 9.000 peserta, namun kami harapkan para adik-adik milenial ini menyebarkan informasinya melalui medsos masing-masing ke teman, sahabat, ya, kerabat, saudara, kirimkanlah semuanya sehingga yang mendapatkan informasi mengenai
bagaimana menggunakan kosmetik aman ini tidak hanya adik-adik yang di sini tetapi juga seluruh kerabat ya. Kemudian kegiatan penggalangan komitmen kosmetik bebas merkuri. Kita sudah memulai di di mana ya Pak ya? Oh, di Karawang. Di Karawang mengenai penggalangan berkomitmen tidak akan memproduksi kosmetik yang bermerkuri, dan itu juga untuk mendukung pelaksanaan peraturan Presiden nomor 21 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri. Dan itu sebetulnya merkuri memang sudah merupakan bahan dilarang, tetapi produk kosmetik ilegal masih banyak yang kita temukan mengandung merkuri. Yang kelima tentu saja KIE dengan public figure. Kita perlu melakukan KIE pada public figure karena mereka merupakan trendsetter, mereka endorser, dan kalau mengendorse sesuatu dengan salah maka banyak followernya yang akan melakukan hal yang tidak tepat juga. Dan dengan semakin meningkatnya pelanggaran peredaran kosmetik, pengawasan pre dan post market secara rutin tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku masyarakat sebagai konsumen kosmetik. Jadi oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya melakukan peningkatan pengetahuan dan awareness pada generasi milenial agar mampu memilih dan menggunakan kosmetik yang legal, terjamin keamanan, mutu, dan manfaat yang menjadi kebutuhan utama saat ini. Kampanye cerdas menggunakan kosmetik untuk generasi milenial pada hari ini merupakan salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan kepedulian generasi milenial dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang memenuhi persyaratan. Generasi milenial yang hadir saat ini diharapkan dapat menjadi duta penyebaran informasi kepada keluarga, tetangga, sahabat, kerabat, teman-teman di sekolah, dan menjadi pelopor perubahan yang baik bagi lingkungan dengan berbagi informasi yang benar dan tidak meneruskan berita hoax, serta mempromosikan penggunaan kosmetik yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi forum diskusi, interaksi, dan berbagi pengetahuan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para peserta, yang kemudian dapat diteruskan kepada kerabat, keluarga, teman, dan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Pengawas Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM RI, Ibu Dr. Anda Maya Gustina Andriani MSc EPT, yang terhormat Kepala Balai POM Kendari beserta seluruh jajarannya, yang terhormat para narasumber, yang terhormat tim penggerak PKK Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang terhormat para pelaku usaha kosmetik sekota Kendari yang sempat hadir, yang terhormat tokoh perempuan, insan pers, media cetak dan media elektronik, adik-adik mahasiswa dan swasta SMA sekota Kendari yang saya cintai dan saya banggakan, dari berbagai perguruan tinggi sekota Kendari dan pelajar dari SMA sederajat baik pun negeri maupun swasta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat mengikuti
kegiatan kampanye cerdas menggunakan kosmetika untuk generasi milenial yang diselenggarakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya dari hari kemudian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selaku pimpinan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan atas nama masyarakat Sulawesi Tenggara, saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena merupakan wujud nyata dari kepedulian kita terhadap kesehatan masyarakat, khususnya bagi kalangan generasi muda yang kini dikenal dengan sebutan generasi milenial. Tentu kegiatan ini menjadi bagian penting dan strategis dalam mendukung upaya kegiatan sederajat kesehatan masyarakat melalui penerapan kebijakan yang bersifat preventif, berbasis edukatif, dan sinergitas. Untuk itu, acara khususnya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Balai POM Kendari bersama jajarannya yang melaksanakan kegiatan kampanye cerdas ini, yang merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan generasi milenial kita, khusus para remaja putri, dan di tengah pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mandiri, ciri khas era globalisasi, guna mampu memilih dan menggunakan kosmetik. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, perkembangan dinamika masyarakat dewasa ini hampir setiap saat berinteraksi dan telah bersahabat dengan kemajuan teknologi digital yang kian pesat dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kekinian, khususnya anak-anak usia sekolah, usia remaja. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia, penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 143,26 juta jiwa dan 49,52% penggunanya berada di rentang usia 18 sampai 34 tahun yang tergolong generasi milenial. Generasi milenial yang akrab dengan perangkat digital, meningkatkan akses dan interaksi secara online termasuk untuk produk kosmetik. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai transaksi online mencapai sekitar 102 triliun. Produk kosmetik juga menjadi tren dalam shopping online selain fashion dan digital. Untuk di Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, juga ramai bermunculan di dunia digital tentang kosmetik, seperti iklan, blog, dan toko online. Pada 5 tahun terakhir, muncul pula fenomena beauty blogger dan beauty vlogger. Sebagai informasi, dengan model blog bisa jadi lebih efektif dibandingkan iklan dikarenakan informasi yang disampaikan oleh
lebih menarik melalui narasi dan video. Namun yang menjadi kekhawatiran kita, sehingga perlu mendapatkan perhatian kita semua, bahwa produk yang dijual secara online belum tentu memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat untuk kesehatan, baik jangka pendek maupun untuk kesehatan jangka panjang. Produk dengan harga murah dan merek terkenal menyebabkan konsumen kurang waspada dengan produk kosmetik yang ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Tingkat pengetahuan dan kesadaran konsumen yang rendah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan berlimpah dengan cara yang ilegal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Olehnya itu, kegiatan yang kita ikuti pada kesempatan ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan POM dalam meningkatkan pengawasan dan memberdayakan masyarakat agar mampu memilih dan menggunakan produk kosmetik dengan baik melalui metode komunikasi, informasi, dan edukasi. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kepada komunikasi masyarakat seperti kali ini diharapkan generasi milenial mampu menjadi konsumen cerdas dan lebih efektif, baik dalam memilih kosmetik yang aman maupun menyaring dan menelaah informasi yang dijumpai sehari-hari, sehingga generasi muda kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama yang berdampak pada kesehatan. Dengan demikian, sudah semestinya apa yang dilakukan oleh Balai POM ini kita dukung sepenuhnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam melindungi generasi milenial yang kita hadapkan bahaya produk kosmetik yang tidak memenuhi standar kesehatan yang diperjualbelikan secara bebas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya meyakini keberhasilan program yang strategis ini kita dapat turut menghantarkan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya kalangan generasi muda kita, menjadi generasi milenial yang sehat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, serta memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terkhusus pada Balai POM Kendari yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yang tentu saja berdampak positif dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah provinsi saat ini, yakni program Sultra Sehat, yang merupakan penjabaran dari visi pembangunan Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, yaitu mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu, pemerintah provinsi akan selalu mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai POM Kendari, khususnya dalam memerangi obat ilegal, penyalahgunaan obat, dan penggunaan kosmetik ilegal, termasuk yang saat ini begitu marak beredar secara online. Saya tak juga lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga semua upaya yang kita lakukan ini dapat menjadi dukungan dalam mewujudkan manusia Indonesia
yang sehat dan berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kampanye cerdas penggunaan kosmetik untuk generasi milenial saya nyatakan secara resmi dibuka. Selanjutnya, Selamat mengikuti kegiatan kampanye cerdas ini dengan harapan semoga bermanfaat khususnya bagi peserta dan kemudian dapat disampaikan kepada keluarga, martabat, teman dan masyarakat sekitar. Saya juga berharap kepada seluruh peserta dapat menjadi pelopor untuk menyatakan dengan penuh kesungguhan katakan tidak kepada produk ilegal dan sekaligus tidak menjadi pengguna dari produk yang tidak jelas seperti kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, merkuri, dan sebagainya. Demikian sambutan saya pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.